Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang nggak masuk? Ada dua ya yang nggak masuk. Firman aja. Ya. Ya sudah. Karena ini jam terakhir dan fokus ke pembelajaran, Ibu mempunyai game. Gamenya itu tebak kata. Jadi ada kata yang hurufnya itu acak. Kalian harus menyempurnakan huruf tersebut agar menjadi kata yang tepat. Dibagi menjadi 3 kelompok dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk perwakilannya maju dulu sini. Untuk memilih tema gamenya. Nama hewan. Kelompok 2. Nama buah. Jadi nama kota. Oke. Untuk kelompok 1 maju. Sabar. Yang ngoperasin laptopnya gantian ya, nggak boleh satu orang aja. Boleh, Bu. Siap, Bu. Ayo, Ini nanti yang tercepat itu yang bakal dapat hadiah, yang menang. Start. Enggak ngaruh kok minus. Cuman waktunya aja. Bolu me anon. Yang lainnya nggak boleh bantu ya, kan saingan. Aduh. Lama. Isi lagi laptop enak nih. Sabar. Tenang deh. Aku kaca. Apa ini? Iya nggak soalnya memang. Apa? Next. Apa ini?
Sudah. Dilihat ya waktunya. 258. Jadi yang paling cepat itu kelompok 1. Untuk perwakilan kelompok 1 maju. Gak ada juara 2, juara 1 aja. Ya, terima kasih. Iya. Udah. Gamenya udah ya. Sekarang fokus ke depan untuk mendengarkan materi dari Ibu. Jadi Ibu hari ini akan menjelaskan tentang masalah pengangguran dan solusi untuk mengatasinya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu untuk mengetahui apa itu pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dan solusi untuk mengatasinya. Jadi nanti kegiatan pembelajarannya setelah Ibu selesai untuk menerangkan materi, nanti di akhir ada kuis lagi. Kuisnya berupa games lagi. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan agar kalian bisa menjawab kuisnya. Kuisnya nanti individu, jadi hanya satu orang yang maju, nggak kelompokan. Oke? Apa itu pengangguran? Pasti kalian semua sudah tahu kan apa itu pengangguran. Jadi pengangguran yaitu istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi walaupun kalian dalam 1 minggu itu hanya bekerja 1 hari, itu kalian termasuk ke dalam pengangguran. Karena kurang dari 2 hari dalam 1 minggu. Penyebab pengangguran yang pertama, tentunya jumlah lapangan kerja lebih kecil daripada jumlah pencari kerja. Yang kedua, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar. Jadi biasanya di Infoloker itu kan ada kualifikasinya. Nah, itu banyak yang tidak sesuai dengan kualifikasinya itu. Yang ketiga, terjadinya pemutusan hubungan kerja. Misalnya pada saat COVID kemarin kan banyak yang di PHK. Lalu yang keempat, pergeseran populasi atau urbanisasi. Jadi banyak dari pedesaan ke kota. Jadi di kota itu semakin banyak penduduknya, sedangkan lapangan pekerjaannya nggak bertambah gitu.
Yang kelima, teknologi semakin modern. Misalnya dalam satu pabrik itu lebih memilih menggunakan mesin daripada tenaga manusia. Selanjutnya, dampak pengangguran. Yang pertama, menurunnya aktivitas perekonomian. Pertumbuhan ekonomi terhambat, terjadinya ketidakstabilan sosial. Perolehan pajak menurun sehingga pendapatan negara berkurang. Lalu kemiskinan, karena kalau pengangguran kan berarti nggak dapat pendapatan ya. Lalu daya beli masyarakat menurun. Yang ketiga, tingginya tindak kejahatan. Kalau nggak punya pendapatan, seseorang itu bisa ya seperti itu. Kondisi psikis atau mental terganggu. Misalnya banyak yang memutuskan untuk suicide gitu karena pengangguran terlalu lama. Depresi. Macam-macam pengangguran. Nah, ini nanti soal kuisnya itu ada di sini tentang ini macam-macam pengangguran. Jadi kalian harus mendengarkan. Yang pertama, pengangguran musiman. Pengangguran musiman itu orang-orang yang tidak bekerja saat musim-musim tertentu. Jadi, misalnya pada musim panen gitu. Ntar kalau musim panennya udah selesai kan nggak bekerja lagi. Pengangguran friksional, pengangguran yang terjadi akibat kesulitan sementara dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Jadi misalnya baru lulus kerja, itu masih nyari-nyari lowongan, itu termasuk ke dalam pengangguran friksional. Lulus sekolah. Yang ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan yang dapat ditawarkan pekerja dalam perekonomian. Jadi nggak sesuai kayak yang tadi, nggak bisa mengoperasikan mesin gitu. Yang keempat, pengangguran konjungtural. Pengangguran yang berkaitan dengan naik turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Misal pada Indonesia kemarin kan ada krisis ekonomi karena corona. Itu penganggurannya termasuk ke pengangguran konjungtural. Solusi mengatasi pengangguran. Yang pertama, untuk mengatasi pengangguran musiman itu mengembangkan sektor ekonomi yang tidak tergantung pada musim atau cuaca. Mendorong keberadaan industri yang dapat beroperasi sepanjang tahun seperti industri manufaktur dan jasa. Lalu untuk solusi mengatasi pengangguran friksional, bisa ada yang mau membacakannya? Diva, silakan. Yang friksional. Solusi mengatasi pengangguran yang friksional. Pertama, menawarkan program magang dan praktek kerja untuk menambah pengalaman kerja serta memperluas jaringan profesional. Yang kedua, meningkatkan akses ke informasi tentang lowongan kerja dan kesempatan kerja seperti melalui job fair atau platform digital. Ya, lalu untuk solusi mengatasi pengangguran struktural, tolong dibacakan Nisa. Tolong dibacakan. Yang struktural. Yang struktural, yang pertama meningkatkan keterampilan dengan program pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kemudian merombak struktur industri, mendorong perusahaan untuk beralih ke sektor yang lebih berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya untuk solusi mengatasi pengangguran konjungtural, silakan Devika dibacakan. Konjungtural yaitu dengan yang pertama meningkatkan daya beli pada masyarakat dengan membuka berbagai proyek dari pemerintah. Yang kedua, mendorong masyarakat menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa. Oke, baik. Jadi udah paham ya. Untuk macam-macam pengangguran tadi ada 4, yaitu pengangguran musiman, pengangguran friksional, pengangguran struktural, sama konjungtural. Nah, ya. Setelah ini Bu akan mengadakan kuis. Kuisnya yaitu kuis labirin. Untuk siswa yang maju itu tergantung kepada Wheel of Names ini.
Iya. Kita cari 3 orang dulu ya, 3 nama. Tiga nama. Mbak, Dudina semua. Aziza. Lalu yang kedua Feby. Lalu yang ketiga bentar, perhatikan dulu. Ini Ibu berikan contohnya dulu, contoh mengerjakannya. Itu ada tulisannya run to the correct answer zone whilst avoiding the enemies. Jadi nanti kalian harus berlari ke labirin dengan jawaban yang benar. Tapi kalian juga harus menghindari musuh. Di sini Ibu menyediakan 1 kali permainan itu 2 kesempatan. Jadi ada 2 nyawa. Kalau kalian salah bisa kesempatan untuk menjawab lagi. Nah, ini. Di sini ada pertanyaannya. Bima baru lulus SMA sedang mencari pekerjaan pertamanya. Itu termasuk ke dalam pengangguran apa? Tunggu dulu. Di situ kan ada musuhnya tuh yang warna hijau. Kalian harus menghindari musuhnya juga. Misalnya ini masuk ke labirin yang salah ya. Nah, itu nanti ada X gitu. Terus kalau misalnya nabrak musuh, itu juga nanti akan mengurangi nyawanya juga. Itu. Kalau misal masuk ke labirin yang benar, nah, nanti benar. Itu tadi yang pertama siapa? Saya. Iya, benar. Kalau benar nanti dapat hadiah. Kalau salah ya nggak dapet. Jiret dulu, jiret salah. Silakan. Iki lho jenengan baju-bajuan. Tunggu dulu. Pakai ini, pakai panah, pakai panah. Kalah. Jadi nggak bisa, nggak dapat hadiah. Cuman 2 kali nyawanya.
tunggu. Nah, Ini ya? ya. Sama tadi belum benar yang jawaban tadi. Hah? Oh, apa jawabannya, Rek? Ayo, satu lagi. Aku dewe. Loh, aku lemot. Dapat. Bentar. Satu, Bu. Satu. Buat yang lain. Masih mau lagi? Kita spin lagi. Mari kita cek Fanta lagi. Di eliminate ya, eliminate. Spin. 2 orang lagi aja. Fareza sama Eka Nurulari. Ayo Fareza ke depan. Silakan. Pertanyaannya itu, Dania secara sukarela bahwa dia akan mencari pekerjaan yang lain. Awas, itu cepetan. Wah, aku udah satu miliar aja jangan sengaja. Musiman. Salah, ayo Eka Nurmindasari. Udah habis. Ayo. Silakan. Semangat. Iya, kanan pakai panah. Semuanya pakai panah. Apa jawabannya? Dapat tadi ya. Ada yang mau coba? Ya, ayo maju. Nah, ini yang terakhir ya. Si. Ini ikut nih. Iki pakai panah. Enggak, itu nih. Start dulu. Jawabannya kok Bu. Nggak ada jawabannya, kamu harus cari sendiri. Please Bu. Tunggu dulu Ini soalnya. Sektor perbankan memberhentikan 20% dari tenaga kerja mereka karena krisis. Mari kita jalan-jalan, guys. Pinji. Ya kan? Gak seru. Ini aku Ayo, sini guys. Awas. Itu sama ada waktunya ya ini. Loh. Kamu jangan jalan-jalan aja. Setan. Jawabannya lagi. Cek. Oke, jadi yang tadi itu jawabannya konjungtural. Dah. Untuk pembelajaran kali ini ada yang bisa
memberikan kesimpulan. Silakan. Bentar, mic-nya. Jadi kesimpulannya yaitu pengangguran itu ada 4 macam, yaitu pengangguran musiman, friksional, struktural, dan konjungtural. Dan solusi untuk mengatasi pengangguran itu tentunya berbeda-beda tergantung pada jenis penganggurannya itu sendiri. Betul. Jadi dari kesimpulan tersebut Ibu mau merefleksikan ke kehidupan sehari-hari ya. Jadi apa sih manfaat dari mempelajari materi tadi masalah pengangguran itu? Jadi kalian sebagai habis ini kan kalian menjadi angkatan kerja, masuk ke dunia kerja. Untuk mempersiapkan hal tersebut kalian juga harus mengasah soft skill kalian, menambah keterampilan-keterampilan agar kalian bisa bersaing di dunia kerja. Sampai sini paham? Oke, untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya kalian pelajari bab masalah upah dan solusi untuk mengatasinya untuk pertemuan selanjutnya. Sekian dari pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Baik untuk mengakhiri pembelajaran ini, apakah kira-kira menurut selesai. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.